Jemaatnya itu orang Romawi atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat Yesus itu ada nggak yang makan babi? Ya, nggak ada, memang itu Nggak sudah budaya. nggak ada makan Dan babi. semuanya juga Jemaat bersunat. Yesus, jemaat Semuanya Yesus ada nggak yang bersunat. tidak bersunat? Ya bersunat. Bersunat. Jemaat Yesus ada nggak yang ibadah minggu? Ibadah hari Sabat, menjalankan Sabtu. Taurat. Dan Jemaat memang Yesus ada. memang Jemaat Yesus Yesus ada nggak? itu bukan Ada di nggak tengah, yang Bang. masuk ke gereja? Iya, Bang. Memang Tunggu dulu, Bang. Yesus Kita itu tanya berkaryanya kerangka bukan berpikir Anda ini yang harus saya bongkar dulu. Ada nggak jemaat Yesus pada saat itu ke gereja? Kerangka berpikir saya gini, Bang, simpel aja. Kalau Yesus itu berkaryanya di Indonesia, pasti komunitasnya beda. Tuh, bukan hanya misalnya sebatas itu. Yesus berkarya di Makanya Quraisy, ikuti. tentu saja Anda beda. kan mau berdiskusi dengan Bang Suma. Dengerin baik-baik. Anda tidak mau Ikuti, bicara Bang. sendiri kan? Anda tidak mau gila kan bicara sendiri. Iya. Makanya kita berbicara itu Iya. tanya jawab. Nah gitu dong. Ya. Jemaat Yesus ini ada nggak yang membaca surat-surat Paulus? Ya nggak ada, Bang, waktu itu Nggak Yesus juga ada. masih Nggak masih ada. menjadi manusia, rupa Iya, manusia. nggak ada. Paulusnya nggak juga ada. belum bertobat. Paulusnya Nggak masih ada. menjadi pengikut Nah, nggak agama ada kan? Yahudi. Nggak ada kan? Nggak usah terlalu panjang. Nggak ada kan pengikut Yesus itu yang membaca perjanjian baru? Nggak ada. Ada nggak yang membaca surat Paulus? Tak ada. Nah sekarang saya ingin mengabarkan sebuah pernyataan wartawan yang menceritakan tentang ucapan Yesus dalam Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini siapa? Ya murid-murid Yesus. Kristen atau Yahudi? Ya Yahudi. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul. Ah, Itu ada kan nggak? nanti. Sabar. Ada nggak kemudian setelah Yesus, setelah murid-murid Yesus, orang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias? Ada nggak? Setelah Yesus, maksudnya setelah Yesus naik ke surga. Setelah gitu, Yesus naik ke surga, ada nggak orang yang kemudian, ada nggak kemudian makhluk yang datang ngaku-ngaku bernama Yesus? ngaku-ngaku bernama Yesus. Iya. Sebentar. Kalau pada zamannya Yesus sih ada nama Yesus yang lain juga. Tapi kalau yang mengaku Yesus sebagai yang mengaku sebagai Yesus kayaknya sih nggak pernah dengar sih. Tapi kalau yang mengaku sebagai Mesias saya pernah dengar dari Pak Oke. Bang Nurseno. Nah, sekarang gini. Ketika kemudian saya bertanya kepada abang ini, ada nggak kemudian Yesus dan murid Yesus mengkaji surat-surat Paulus? Ada nggak? Abang yang logikanya nggak bener. Masa Yesus mau ngaji surat-surat Paulus? Paulusnya juga masih jadi orang Farisi. Pertanyaan saya, ada nggak? Yang bagaimana? Yesus dan muridnya ada nggak mengkaji, mengajarkan surat-surat Paulus? Ada nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Paulusnya juga belum jadi Oke, muridnya Yesus. terima kasih abangku. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah memberitakan apapun kepada Paulus pada saat itu, betul? Ya tidak. Ya, Memang tidak. Paulusnya belum ada. Oh, tidak. Nah sekarang saudara-saudara saya Muslim dan juga calon mu'alaf dengarkan. Saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian sedikit pun tentang surat-surat Paulus kepada Paulus. Pertanyaan saya, Paulus di dalam Galatia 1 nomor 12 mengaku menerima pernyataan Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku? Jawab. Itu Kristus yang menemuinya waktu dia menuju ke kota Damsyik. Ya, itu kayak Kristus siapa? Ya Itu semacam Nabi Kristus Muhammad. Saya Ya, tanya, saya semacam- ulang lagi. Kristus siapa yang datang kepada Paulus? Sedangkan tadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan surat-surat Paulus kepada Paulus. Lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus? Jawab. Kristus Yesus yang disalibkan itu. Di mana Yesus pernah? Saya ulang lagi kembali pernyataan tadi. Anda jangan jilat lagi kembali. Tadi Ya, Anda saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau tidak pernah, lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kepada
Paulus? Itu Kristus yang Boleh mana? saya jawab? Boleh saya jawab Silakan. nih? Silakan. Ingat ya, Kristus yang sebelum Anda mengajarkan berbicara, kepada Paulus ingat itu- Bang, sebelum Anda berbicara, ingat pernyataan Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Betul. Ingat, Iya, yang datang betul, kepada iya. Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Iya. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Kristus yang mengajarkan hingga Paulus bertobat dan menulis surat-suratnya itu Kristus Yesus yang sudah bangkit, yang sudah di sorga. Ketika Bagus. masih menjadi manusia dalam rupa Bagus. manusianya, ya belum mengajarkan kepada Paulus lah. Oke, Apalagi bagus. surat-suratnya dipegang lah. Oke, Tapi bagus. ketika dia sudah naik ke surga, mengilhamkan kepada Paulus, ya kan? Oke, Ya sekarang kayak Anda Nabi mengakui. Muhammad saja menerima wahyu di Gua Hiro, kan? Gantian kita. Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berupa roh. Sekarang pertanyaan saya, kalau yang datang kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus, tunjukkan mana makhluk yang mengaku Mesias yang menyesatkan banyak orang itu. Tunjukkan. Ayo, Anda lagi yang buka mic, gantian makanya. Halo? Ya, gantian bicaranya. Iya, oke, siap. Ini giliran saya ya, Bang. Halo? Pertanyaannya, Anda dengar nggak pertanyaannya? Pertanyaannya dengar. Coba Kalau diulang. dijawab. Coba. Kalau Iya, Mesias palsunya bukan datang kepada Paulus, Mesias palsunya datang kepada siapa? Ingat, Mesias palsu, Yesus palsu. Yesus palsunya datang kepada siapa yang akan menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Yesus palsunya ya Yesus yang mengajarkan Yesus yang lain, misalnya Yesus mengajarkan Yesus yang tidak pernah menjadi manusia seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bahwa setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia itu roh penyesat. Atau setiap roh yang hanya mengajarkan Yesus hanya manusia biasa, dia lemah Oke. seperti kita, Oke. tidak punya kuasa. Oke. Itu Paulus juga mengaku- artinya penyesat. Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 12, dia menerima Injil bukan dari manusia. Yesus Iya. yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil, anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia, Bang. Manusia. Iya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Dia yang sudah manusia sempurna, yang sudah menaik ke surga. Jadi Yesus itu memiliki dua keberadaan, sebagai insani dan sebagai ilahi. Kayak gitu. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu manusia. Paulus Manusia. mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Oke? Tetapi Ya. dari Kristus. Hmm, Paulus betul. menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dong. Iya, dia karena apa? Kerasulannya itu dia peroleh setelah Yesus naik ke surga. Nah, Itu- dan dia itu menerimanya disebut bukan apa? dari manusia. Ada? Dan dia menerima 13 bukunya itu bukan dari manusia. Ya bukan. Berarti Dia bukan itu dari Yesus. Iya, Yesus yang sudah bangkit lah. Mau dikatakan manusia ya boleh, mau dikatakan Allah ya Loh, silakan. gimana dong? Paulus mengatakan bukan menerimanya dari manusia. Iya dari Yesus lah. Lah, Yesus bukan manusia rupanya. Bang, Yesus yang berumur 33 tahun, Yesus yang disalib, Yesus yang yang keringatnya berpeluh menitikan darah, Yesus yang berpuasa, itu kan Yesus sebagai manusia. Misalnya dia berkata,